itu adik-adik, uh, pertama-tama kakak memperkenalkan diri. Nama kakak M. Idar Ulil Absar, biasa dipanggil Idar. Jangan panggil, yang penting kalian bisa panggil Ulil, bisa panggil Idar, bisa boleh bebas. Uh, yang pertama-tama, aturan pertama yaitu jangan panggil saya bapak, karena saya masih lebih muda daripada kakak-kakak kalian. Jadi mungkin panggil saja kakak. Uh, pertama adik-adik, saya meminta maaf dikarenakan hanya mengirim video ini akibat adanya kendala-kendala dalam mengajar. Akhirnya kakak tidak bisa masuk. Melalui video ini kakak akan kita akan mempelajari tentang apa itu teks anekdot. Namun sebelum materi dilanjutkan, kakak ingin meminta maaf karena belum tahu kalian semua. Jadi jika kalian ingin tenang, kakak tidak akan langsung mengabsen kalian, karena kakak tahu kalianlah yang akan mengisi list daftar hadir nanti yang akan kakak berikan. Dan di akhir video ini kita akan mempelajari tentang teks anekdot, dan siapapun yang list mungkin bisa kakak lihat, dan yang siapapun yang hadir juga bisa kakak lihat. Kalian tahulah apa maksud dari kata-kata kakak ini. Pertama-tama tak lupa kita mengucap puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk bisa mempelajari hal-hal baru. Dan tak lupa juga kita bersalawat serta salam kepada Nabi Allah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan barokah. Baik adik-adik, sebelum kita memulai kelas, alangkah baiknya kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar selalu kita diberi kesempatan untuk terus memperdalam ilmu, terus memperdalam akidah, dan memperbaiki akhlak kita. Dan kemudian kakak juga kakak sudah memperkenalkan diri, dan jika kita bertemu di pertemuan selanjutnya, kakak ingin mengenal kalian lebih dalam lagi. Semisal ditanya-tanya soal yang kalian mau, jangan tanya pacar, kakak masih jomblo. Sebelum itu saya kakak ingin memberikan sebuah pandangan tentang teks anekdot ini, yaitu teks anekdot selalu disajikan berdasarkan kajian nyata yang melibatkan orang-orang yang sebenarnya. Teks anekdot itu semisal kalian tahu soal jokes, ya, istilahnya adalah jokes. Bisa jokes yang lucu walaupun memang terkesan menyinggung, namun itulah yang dikatakan teks anekdot. Ia menyinggung secara halus. Jadi teman-teman, jika kalian memperdalam dan semangat belajar tentang teks anekdot ini, kalian akan tahu, kalian akan bisa menyusun kata-kata, dan yang terpenting adalah jangan terlalu sering menyinggung ataupun terlalu sering membuli, istilahnya. Jangan terlalu sering membuli teman-teman kalian, karena tanpa teman-teman kalian juga kalian bukan siapa-siapa, karena kalian makhluk sosial. Baik, langsung saja kakak mulai.
Yang pertama-tama kalian harus mendengarkan apa itu yang pertama-tama pengertian teks anekdot. Teks anekdot merupakan teks yang berbentuk cerita. Di dalamnya mengandung humor dan kritik yang seperti kakak bilang tadi. Karena berisi kritik, anekdot seringkali bersumber dari kisah-kisah faktual atau tokoh yang terkenal, atau itu faktual artinya itu bersifat sesuai fakta atau di dunia berdasarkan di dunia nyata. Teks anekdot tidak semata-mata menyediakan hal yang lucu atau humor, akan tetapi terdapat pula tujuan lain di balik cerita lucunya itu, yakni berupa pesan yang diharapkan bisa memberikan pelajaran kepada khayalak ramai. Maksud dari pengertian cerita teks anekdot ini tidak selamanya teks anekdot itu hanya bercerita tentang kelucuannya saja. Namun teks anekdot ini biasanya mengandung humor-humor yang mengkritik. Misalnya temanmu yang biasa bawa keril sendiri, kalau misalnya kalian jalan mau naik gunung, atau istilahnya juga kalian mau pergi kemana pun, dia hanya memikirkan dirinya sendiri, dan biasa kalian menyebutnya dengan sebutan monyet. Itu juga termasuk dalam teks anekdot. Jika kalian merangkai kata-kata dan berkaitan dengan dirinya, itu bisa saja kakak ulang kembali, itu bisa saja merupakan teks anekdot. Jenis-jenis teks anekdot yaitu artikel anekdot. Jenis satu ini dapat terbentuk dengan formal naratif, yang dimana di dalam ceritanya mempunyai kejelasan tokoh, alur, peristiwa, dan juga latar. Misalnya yang tadi kakak bilang, apalagi perihal kancil, yang kancil menyeberangi sungai. Kalian membuat sebuah teks cerita yang kancil menyeberangi sungai dan memukul kepala buaya satu persatu. Di situ kalian sudah tahu tokohnya yaitu kancil dan buaya. Alurnya si kancil mau menyeberangi sungai, peristiwanya di sungai, dan juga latarnya yaitu kalau latarnya yaitu kalau kalian buat sendiri, bisa pagi, bisa sore, bisa siang, dan juga bahkan bisa malam. Kalau latar tempatnya juga bisa di hutan, dan bahkan bisa di perumahan warga kalau memang kalian kreatif untuk membuat teks anekdot ini. Cerpen yang kedua yaitu cerpen anekdot. Jenis teks humor satu ini berwujud cerpen yang pada umumnya hanya mengisahkan suatu hal yang lugas, sehingga cerita tersebut membuat pembaca agar lebih mudah untuk memahami lelucon serta sindiran yang terkandung di dalam teks tersebut. Seperti yang saya bilang tadi, jika kalian membuat teks anekdot dan menyindir seperti orang yang selalu mencuri, kalian bisa membuatnya seperti layaknya monyet yang sedang kelaparan dan ia sering mencuri pisang. Misalnya itu adalah cerpen anekdot jika kalian membuatnya secara dari awal cerita sampai akhir cerita. Teks dialog yang selanjutnya adalah teks dialog anekdot, yaitu teks dialog merupakan sarana primer dari teks humor, sebab teks dialog adalah situasi bahasa utama guna menyampaikan lelucon, sehingga teks dialog anekdot akan sangat memungkinkan untuk diciptakan. Teks dialog ini yang dimaksud yaitu biasa kalian mengobrol satu sama lain. Kalian mengobrol tentang perihal lelucon, kalau orang Papua bilang mop, kalau orang di sini bilangnya jokes. Jadi mereka hanya bercakap-cakap tentang lelucon-lelucon hingga menimbulkan humor yang sangat baik.
Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis anekdot berdasarkan sifat peristiwa. Eh, Dibagi jenis-jenis ini dibagi menjadi dua, yaitu anekdot non fiksi dan anekdot fiksi. Yang pertama adalah anekdot non fiksi. Anekdot non fiksi adalah anekdot yang menceritakan peristiwa atau kejadian sebenarnya dengan tokoh dan latar belakang sebenarnya. Sangat sulit membuktikan bahwa sebuah anekdot berasal dari kisah nyata atau tidak. Namun, kesulitan itu tidak berarti bahwa anekdot non fiksi tidak ada. Pengalaman lucu dalam kehidupan sehari-hari dapat diceritakan kembali sesuai kenyataan yang sebenarnya. Kakak kakak ingin tanya kalian, jika kalian pernah menonton di MNC TV, yaitu pada zaman dahulu itu mempunyai cerita yang dibilang non fiksi, dan itu ceritanya lucu semua karena dimana ia membuat cerita tentang hewan-hewan. Yang kedua yaitu anekdot fiksi. Anekdot fiksi merupakan anekdot yang menceritakan kisah fiksi atau khayalan. Anekdot ini menggunakan tokoh rekan atau latar rekan. Mungkin yang kakak maksud itu terbalik, yaitu anekdot fiksi dia anekdot yang dibuat-buat, yang misalnya mengisahkan tokoh binatang yang dibuat seperti manusia, seperti kancil yang pintar, monyet yang serakah, kura-kura yang selalu percaya kepada temannya. Sedangkan anekdot fiksi ini anekdot yang nyata. Anekdot non fiksi ini anekdot yang ini. Anekdot non fiksi yang tadi itu anekdot yang tidak nyata. Yang anekdot non fiksi itu anekdot yang kalau tidak salah kakak pernah belajar, non fiksi itu anekdot yang nyata, sedangkan fiksi itu anekdot yang tidak nyata. Maaf kakak salah karena kakak sendiri hanya manusia biasa dan kakak juga sebenarnya baru belajar. Yang selanjutnya yaitu ciri-ciri unsur-unsur jenis teks anekdot. Pertama yaitu ciri-cirinya. Untuk membedakan jenis teks anekdot dengan jenis teks lainnya, maka ada beberapa ciri-ciri teks anekdot, seperti yang pertama, mampu menghibur dan membuat tertawa. Hal ini berarti teks anekdot membuat beragam kisah lucu atau humor. Yang kedua, memiliki sifat menggelitik. Hal ini berarti teks anekdot dapat membuat setiap orang yang membacanya akan merasa terhibur dengan kisah lucu yang terdapat di dalam teks. Setiap cerita lucu itu bisa membuat pembaca merasa terhibur. Yang ketiga, memiliki sifat menyindir. Dalam beberapa kisah teks anekdot ditemukan banyak yang dipakai menjadi media untuk menyindir sesuatu, baik itu orang maupun kelompok. Oleh karena itu, teks anekdot bisa juga dibilang sebagai media untuk mengkritik suatu peristiwa yang sedang terjadi. Yang keempat, bisa jadi mengenai orang penting, karena tidak ada aturan yang ketat untuk membuat teks anekdot. Hal ini yang menjadikan teks ini bisa digunakan untuk membahas orang-orang penting. Yang kelima, memiliki tujuan tertentu. Tidak seperti teks yang lain, teks anekdot lebih fleksibel untuk dibentuk sebagai keinginan dari penulis. Dengan begitu, penulis memiliki sifat pandang yang lebih luas dan bisa menghasilkan teks anekdot dengan maksimal. Selanjutnya yang keenam, kisah cerita yang disajikan hampir menyerupai dongeng. Orang yang hendak menulis membuat sebuah cerita lain yang sebenarnya berhubungan dengan kehidupan saat ini. Yang terakhir yang kakak bilang yaitu menceritakan tentang karakter hewan dan manusia, sering terhubung secara umum dan realitis. Seperti yang kakak bilang, yang tadi diceritakan pada kisah ke-6, yaitu kisah cerita yang disajikan hampir menyerupai dongeng. Jadi
sudah kakak bilang bahwa kisah dari teks anekdot ini bisa kalian kreasikan sendiri secara sekreatif kalian. Jika adik-adik ingin mengangkat kisah tentang monyet, tentang gajah, bahkan yang lain semisal mawar, siapa tahu ada yang di sini yang namanya mawar atau melati atau bawang putih. Unsur-unsur teks anekdot. Teks anekdot memiliki unsur penghubung cerita yaitu yang pertama tokoh. Tokoh merupakan partisipan yang terlihat di dalam cerita yang berada di dalam teks humor. Tokoh yang ada di dalam teks bersifatnya faktual dan pada umumnya adalah orang-orang yang terkenal. Yang kedua, alur. Alur merupakan jalan cerita yang berupa serangkaian peristiwa yang benar-benar berlangsung ataupun telah memperoleh polesan atau tambahan dari si pembuat anekdot itu sendiri. Yang terakhir yaitu latar. Latar ini dapat berupa tempat, waktu, maupun suasana yang terjadi di dalam anekdot yang diharapkan bersifat faktual. Artinya hal itu benar-benar ada di dalam kehidupan yang sebenarnya. Yang terakhir yang kakak ingin sampaikan di materi ini yaitu struktur dari teks anekdot sendiri. Struktur teks anekdot terdiri atas 5 bagian, yaitu abstrak, orientasi, krisis, reaksi, dan terakhir adalah koda. Anekdot yang terdiri dari 5 unsur tersebut merupakan anekdot yang utuh. Yang pertama, abstrak. Bagian pertama dari teks anekdot adalah abstrak. Bagian ini terdapat di bagian awal paragraf, yaitu di mana biasanya digunakan untuk memberikan gambaran awal kepada pembaca mengenai keseluruhan isi cerita. Yang kedua itu adalah orientasi. Bagian kedua dari anekdot adalah orientasi. Berbeda dengan abstrak yang memberikan gambaran awal, orientasi biasanya memberikan awal kejadian sebuah cerita. Orientasi juga bisa disebut sebagai bagian untuk menjelaskan latar belakang dari sebuah peristiwa utama yang terjadi. Yang ketiga yaitu krisis. Bagian ketiga dari anekdot adalah krisis. Setelah pembaca mengetahui awal cerita dan dari teks anekdot, krisis akan menjadi bagian dari cerita yang bertugas untuk memberikan penjelasan mengenai masalah utama dari teks. Yang keempat adalah reaksi. Bagian keempat dari teks anekdot adalah reaksi. Reaksi sendiri merupakan bagian yang digunakan untuk melengkapi suatu cerita. Reaksi biasanya digunakan untuk menyelesaikan masalah dalam sebuah cerita teks anekdot. Yang terakhir adalah koda. Setelah keseluruhan cerita sudah tersampaikan, koda dapat digunakan sebagai penutup sekaligus pemberian pesan dari penulis cerita teks anekdot. Mungkin itu saja yang dapat kakak sampaikan. Sebelumnya singkat simpulan dari materi kita ini. Secara singkat, teks anekdot adalah cerita yang lucu yang digunakan untuk menyampaikan kritikan melalui sindiran lucu mengenai suatu kejadian yang menyangkut terhadap banyak orang atau perilaku tokoh publik lainnya. Anekdot sudah kakak jelaskan. Anekdot itu biasanya dia bisa mengkritik dalam hal yang sensitif maupun yang tidak terlalu sensitif. Namun kritikan tersebut terbungkus
artinya tidak tidak terlalu nampak. Dia mengkritik juga secara halus bahkan kasar, namun ditutupi oleh lelucon-lelucon atau jokes-jokes yang biasa kita dengar. Dan mungkin itu saja yang materi yang kakak bisa sampaikan tentang teks anekdot. Mohon maaf bila terlalu banyak kalau istilah bahasa gaulnya bacot. Namun sebelum kakak menutupi video ini, kakak akan memberikan sebuah tugas, yaitu kalian harus membuat teks anekdot minimal semampu kalian saja, yang penting bisa dibuat. Ceritanya itu bebas, kalian bisa bercerita apa saja, yang penting kalian kreatif dan juga kalian kritis. Dan kenapa kakak memberikan tugas, karena kakak ingin tahu siapa-siapa saja yang menonton video ini sampai akhir. Dan kan biasa kentara, mereka hanya mengabsen, namun biasa hanya menonton di awal, hanya menonton di pertengahan, dan bahkan hanya lompat-lompat skip video ini. Jadi yang di awal kakak bilang, kalian memang bisa mengisi absen, bisa melis siapa-siapa saja yang absensi, namun kakak tahu siapa-siapa saja yang betul-betul mendengar, istilahnya betul-betul ingin betul-betul hadir di ini, atau mungkin betul-betul ingin mengetahui apa yang kakak sampaikan ini. Jadi jika kalian mengisi absensi namun kalian tidak mengerjakan tugas ini, kakak memang tidak langsung membuat kalian alpa, namun nilai kalian dengan orang yang jika kalian tidak ingin mengerjakan, nilai kalian dengan orang yang mengerjakan itu berbeda, bahkan berbeda sangat jauh. Jadi percuma kalian hadir namun kalian tidak tahu apa yang disampaikan oleh yang disampaikan oleh orang yang menyampaikan. Artinya kalian hanya raganya saja, namun jiwanya tidak ada di dalam raga tersebut. Kalian hanya mendengar, hanya datang. Bukankah sebuah kerugian jika kalian hanya datang, duduk, capek-capek bangun pagi, yang bangun pagi capek-capek, ada yang begadang baru bangun pagi, misalnya kalian begadang main game, itu biasa sangat merugikan jika kalian, dan kakak sarankan untuk mengubah pola tersebut. Kakak tahu bermain game di malam hari itu sangat seru, namun jika kalian bangun pagi dan olahraga, itu mungkin lebih sehat dan kesehatan itu mahal. Pasti kalian bilang, kenapa kakak bilang kesehatan itu mahal sedangkan kakak gemuk? Kakak ini sangat mencintai masakan rumah. Jadi jika kalian ingin mengundang kakak di rumah, ada masakan, pasti kakak istilahnya, kalau istilah kakak sendiri, hantam. Maksudnya hantam bukan di sini untuk memukul, yaitu apapun yang disajikan pasti kakak makan, karena masakan rumah itu tidak ada bandingan di antara semuanya dari masakan yang ada di luar. Karena masakan itu masakan di rumah itu dibuat dengan cinta, sedangkan masakan luar itu dibuat dengan kewajiban. Memang masakan rumah itu dibuat dengan kewajiban, namun tidak ada selalu ada rasa cinta yang ada di dalamnya, sedangkan masakan yang ada di luar hanya dibuat sebagai kewajibannya saja.
untuk orang itu membeli apa yang ada, apa yang dimasak, apa yang konsumen, atau istilahnya apa yang konsumennya ingin. Sebelum kakak bacot-bacot dari tadi, kakak akan menutupnya. Langsung saja, jika ada salah kata, kakak minta maaf. Eh, karena tadi juga ada kesalahan. Kakak ingin mengingatkan, kakak juga manusia. Manusia itu lumrah jika dia bersalah, namun bukan dibilang untuk mau mengulanginya, tapi harus menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi jika kalian bersalah, mohonlah minta maaf secepatnya. Namun jika kalian tidak merasa bersalah, maka introspeksilah diri kalian. Akhir kata, kakak ingin menutupnya dengan sebuah kata-kata, yaitu jika kalian tidak bisa menanggung lelahnya belajar, maka kalian akan menanggung perihnya kebodohan. Itu adalah kata-kata dari kalau tidak salah yaitu Imam Syafi'i. Baik, tanpa banyak cekcok, kakak sudah memberikan tugas. Jika mumpuni kita bisa bertemu adik-adik sekalian, mohon maaf hanya bisa mengirim video ini, dikarenakan kakak juga memiliki kendala-kendala yang lain. Jadi jika video ini membosankan, kakak minta maaf kembali, karena kesalahan itu datangnya dari kakak, dan kebenaran itu datangnya dari Tuhan Yang Maha Esa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak tutup, jaga diri kalian, salam sama keluarga, sehat-sehat semua, bye bye.